Pasti Iwet juga sedang tergopoh-gopoh karena jadwal TikTok hari ini. Hai. Mbak pakai masker Ikan lah, gak kan enak saya sama bau mbaknya. belum mandi. Iya kan, masa gue gak sapa-sapa, bener gak? Iya, Sapa mbak siapa dong. namanya mbak? Mbak Muti. Muti namanya. Mbak Muti, Ya, suka main TikTok kak? apa mari mbak? Iya. Apa? Suka main TikTok nggak? Main TikTok. Mbak Muti kayak panggilannya anak-anak ke Ivi, Muti. Muti. Bo, lu tinggal di kuburan ya? Kok gemak sih? Sabar dong. Ini kan gue udah masuk rumah lagi nih. Kan seperti biasa, Senin Kamis tuh jadwalnya yoga bersama yoga, bener nggak ya? Sih. Lu spill dong ke yang suka nonton siaran pagi kita, wajah instruktur yoga lu yang adalah lawyer itu kayak apa sekali-sekali. Dia tuh low key banget, makanya gue suka, Bo. Lu tau gak sih, nggak yang tipikal instruktur yoga yang foto pose yoga ini itu gitu, enggak. Ya, Bo, instruktur yoga pasti loki, hidupnya pasti zen. Kalau instruktur yoga sibuk foto, dia udah jadi influencer. Ya kan banyak yang gitu. Oh gitu, yang. Makanya gue milih dia karena dia low key, artinya dia embodied the concept of yoga. Oh. You know what I mean? Apa? You know what I mean? Min, haladolit, amin. Wah, ih, lu nggak boleh gitu ntar penistaan agama. Anyway, Lo kan, kok nggak berarti itu kan itu doa kan? iya, tapi kan Gua jangan. Gue mengaminkan. Iya. Aduh. Selamat pagi. Jangan hitung-hitungan dong teman-teman. Telat 5 menit langsung dihitung. Telat 5 menit. Nggak boleh kayak gitu ya Allah. Bo, kayaknya semua tuh menanti dan menunggu di siaran pagi kita adalah cerita kita dari kemarin main ke kantornya TikTok. Udah deh dari gue halo jam 7 tadi semua udah gini gimana kemarin? Gimana kemarin? Gue udah siapin videonya tapi kayaknya videonya nggak terlalu bagus tapi ya udah kita cerita aja dulu. Ya. Gue udah naik videonya tadi jam 6. Kalau misalnya mau dilihat, monggo silahkan. Gila kompetitif banget lu Nyet. Gue sebel banget lu semalam udah ngepost malam. Lah gue ngepost bukan video kita di kantor TikTok. Ya tetap aja udah ada tagline always day one. But I love the tagline always day one. Oh. Iya gak sih? Cerita dong, tagline apa itu? Itu adalah tagline jadi gini, kemarin itu kan kita diundang ke kantornya TikTok Indonesia, mother company-nya namanya ByteDance gitu ya. Terus kemudian ketika kita masuk ke lobby tuh udah langsung ada satu tagline perusahaan mereka yaitu always day one. What I love about always day one ini adalah meaning atau arti di dalam itu menurut gue deep. Karena kita dipicu, kita di encourage, bukan dipicu, kita di encourage untuk selalu belajar. Oh gitu. Iya, which that what we do in TikTok, which that what the core essence of digital. Oh, digital itu kita tuh sebetulnya adalah platform buat kita untuk belajar gitu ya. Iya, dan mindset digital itu kan kayak ini yang gue pelajarin ya, Bo, dari transformasinya Emera Media dari media konvensional menjadi digital. Lu tuh selalu craving for new knowledge. You are always craving for something new. Sehingga lu jadi ter-encourage untuk membuat sesuatu yang baru, gitu. Oh, itu tuh filosofi yang ada di balik kata-kata always day one itu. Betul. But that's the philosophy. But you are my day one. Oh. Pagi-pagi udah gombal si botak. Kalau gue, teman-teman pernah inget nggak sih filmnya Adam Sandler sama Drew Barrymore, Nah, 50 First Date? oh, I remember, of course. Iya kan? Kan di film itu film 90-an ya. Di 50 First Date itu kan kayaknya si Adam Sandler-nya atau Drew Barrymore-nya ya yang memorinya dia itu hanya bertahan 1 hari. Jadi besokannya suaminya akan bawa dia date lagi to remind her, to constantly remind her, Drew-nya ya,
eh, bahwa they are in love, to fall in love again gitu. Gue sih Iya. mewek loh. Gue nggak suka Adam Sandler karena buat gue dia itu terlalu Dramatic, theatrical. gitu, nggak kena aja komedinya di gue. Tapi 50 First Date gue kena. Iya, iya. Kalau Nyambungnya kita apa? Ke Always Day One. Oh, karena dia lupa jadi Day One lagi gitu. iya, besokannya day one lagi. Kalau kita mau mengadaptasi moto TikTok Always Day One itu dan seperti 50 First Date, berarti tiap hari kita harus kenalan ya. Halo, kamu siapa? Ya. Ini yang anak bilang makin kesini makin kesana. Lo kan katanya deh. Itu kadang-kadang gini ya. Orang itu kan selalu kalau misalnya dibikinin cloud gitu ya kan kemarin bahkan Coki itu teman kita di TikTok ngepost kan kita main ke kantor dia. Terus temen-temennya banyak lah yang nyaut, "Oh my god, I love him. I love them both." Terus ada yang bilang, "Dave is a beautiful soul. Oh my god. I adore him so much. He is so smart." Whatever. Tapi kalau kayak gini, salah itu semua teman-teman. Smartnya hilang ya. Bodoh Nggak amat. ada. Ya. Gue nyesel loh Iwet ya. Kenapa? Maksudnya gue itu kan tidak selalu membuka direct message di sosial media gue. Ya, ya. Nggak tahu kenapa gue itu bukan tipe, kan generasi Z kayaknya komunikasinya di direct message ya. Iya. Kan kayaknya udah jarang tuh komunikasi di WhatsApp gitu-gitu kan, email, kayaknya direct message. Iya. Nah, jadi kemarin selepas gue keluar dari kantornya TikTok kan kita makan sama Coki, lu Iya. pulang kita makan, dibayarin pula. Tau gitu gue makan yang banyak. Terus? Di mobil baru gue buka DM gue, gue nyesel deh. Jadi ada 3 DM gitu yang nanya, "Mas Dev jadi main ke kantornya TikTok?" Enggak, aku tuh kerja di TikTok. Mau dong ketemuan sebentar kalau emang main. Gue gini, ya gue udah di jalan, gue baru buka DM gue. Ya, Bego ya gue. itulah. Iya sih. Iya sih. Ya orang tua sih, maaf ya. Ya udah deh, gue moral of the story adalah gue akan lebih sering-sering membuka DM. Ya. By the way, ini udah banyak banget yang nanya, ketemu yang cakep nggak? Ingat, kalau nanya mau dijawab, mawar dulu setangkai. Mawar merah. Najis deh lo. Gak ketemu. Lu jangan dijawab dulu, mawarnya belum keluar. Oh iya bener. Ya, udah telat. Nggak ketemu dia, guys. Dia udah Arab-Arab cemas gitu ya. Coki teman kita juga udah, aduh, ntar aku usahain ya supaya Mas Emil bisa gabung sama kita gitu. Terus gue Tapi kita kurang penting ya sebagai kreator. Nanti kalau kita udah MM-an kali ya, baru ya, udah di. tapi kemarin udah kok, udah di follow up. Haswar udah langsung direct message. Terus Emil juga bilang, Disti juga bilang, great, udah mulai ke follow up satu persatu. Tinggal utang gue nih, karena kan gue masih ada beberapa deck yang harus gue share ke mereka. Gitu. Intinya, long story short, kunjungan Iwet dan saya ke TikTok kemarin, selain tentunya melihat kantor barunya TikTok, adalah diajarin gitu ya sebagai kreator, gimana sih cara bikin konten yang disukai, yang insightful, yang meaningful, ya kan Iwet? Betul. Gitu, terus dikasih tahu hashtagnya apa gitu. Nih kita kan om-om di TikTok nih yang tidak up to date dengan hashtag kan tuh, Say. Ya, betul. Tapi yang menarik adalah gue seneng sih kemarin tuh kita bener-bener dibongkarin gitu ya jeroannya TikTok, dalemannya TikTok, gimana supaya lo bisa FYP gitu kan. Terus gimana caranya supaya lo bisa menjadi creator yang bener-bener legit gitu. Tapi satu hal yang Kamu maunya jadi kreator yang legit ya? aku sih nggak usah, kan aku public figure. Najong deh, kalau aku kreator yang legit. Oh, bulan ya. Enggak. Ya, tapi kemarin tuh gue yang gue kena adalah masalah ini. So everyone can be everybody. Setuju nggak lo? Ya, apakah misalnya dia mau bilang bahwa gue itu adalah financial planner, I'm a financial expert, I'm a fashion expert, I'm a this, I'm a that, I'm a this, I'm a that. Dan medium digital itu kan memungkinkan kita untuk bisa menjadi seperti itu.
right? Tapi masalahnya adalah validasi dan legitimasi itu nggak cukup cuman dengan jumlah followers loh. Ya, kemarin kan dibilang kan, kemarin tuh kita bahas soal bagaimana caranya mendapatkan verifikasi centang biru. Remember? Dan salah satu syaratnya adalah you need to have a publication in tier 1 media. Jadi sudah pernah diliput dalam media tier 1 gitu ya? Jadi media sendiri kan juga ada tier-tiernya kan, Dave? Media tier 1 itu adalah media-media yang memang sudah established sekian lama, sudah terbukti kredibilitasnya, lalu kemudian juga selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme, yang kayak gitu. Nah, jadi balik lagi nih bahwa iya, lo bisa jadi siapapun kok, but you need to prove yourself untuk kemudian bisa divalidasi oleh media. Jadi sederhananya centang biru di TikTok itu jauh lebih menantang untuk didapatkan daripada sosial media lain. Terus ada yang nanya, Bazar itu tier berapa? 1. Iya. Sebelum ke situ ada yang, saya mau berbagi informasi, boleh ya Botak? Boleh dong, silakan, Gondrong. Dari Evi tuh kasih informasi, Evi Prihatin Novani. Dia jual homestay sama tanah 1.248 meter persegi dengan tanah ya bangunannya 9,8 M, tanahnya 8 M di Yogyakarta. Bonusnya calon istri. Hah? Ini apa sih, jual beli manusia? Apa gimana? Gak, dia bercanda. Berapa tanahnya, berapa luasnya? Repot deh lo. Marah-marah. Lo nyari tanah 1,2 meter 1.200, iya. Gitu. Terus kan teman-teman nanya, share dong ilmunya. Ilmunya adalah, Bentar, setangkai mawar dulu kalau mau di-share ilmunya. Ingat guys, setiap orang di dunia ini punya KPI. Setiap orang di dunia ini punya objektif, ya. I know this is very cringe, I know. Cuman gue penasaran aja, Bo, bisa nggak sih kita? bisa apa yang? Bisa setara sama live creator itu. Oke, aku dukung. I won't be judgmental, tapi aku dukung karena Ada istilahnya, bukan judgmental, anak zaman sekarang bilang. Jangan judis. Judis tuh kalau main kartu pakai uang bukan sih? Judi, ini pakai es, karena dia udah nggak mau minum teh anget. Hah, maksudnya? Pakai es biar dingin. Oh, lucu banget, Nyet. Gue mungkin abis yoga, abis jungkir balik, jadi kayak lancar ya otak gue ya. Geli. Jadi nggak sih kita cerita nih insight yang kita dapat di TikTok buat teman-teman. Silakan. Jadi ada faedahnya, nggak cuma mudarat doang siaran pagi kita. Emosi lagi, baru menit 19, udah emosi lagi. Ini ya. Kalau teman-teman adalah selebriti, disarankan untuk menggunakan hashtag TikToktainment. Kenapa harus pakai hashtag? Supaya si mesin TikTok itu ngeliat konten teman-teman lalu disebarluaskan kepada para penikmat di jenis kategori yang sama gitu. Kalau teman-teman adalah seorang edukator, sertakan hashtag serunya belajar di TikTok. Serunya belajar aja. Oh, serunya belajar aja. Jadi kalau teman-teman suka berbagi ilmu financial, ilmu olahraga, ilmu bagaimana sukses meraih keuntungan di bidang usaha, ilmu psikologis, bagaimana mencari gadun di Jakarta Selatan, that kind of stuff, yaitu ilmu juga Kak Iweb, ya. Aku tahu, tapi nggak gitu, bukan itu. Gitu. Hashtagnya serunya belajar, ya. Nah, konten yang ada di peringkat nomor 1 yang saat ini paling dinikmati, paling dicari, paling disukai oleh warga TikTok adalah, pengen tahu?
Mawar dulu setangkai. Mawar merah. Najong. Cringe banget gak sih? Najis bener-bener. Terus Konten-konten kuliner. bentar Jojo Jas bilang hashtagnya Kak biar lengkap. Serunya belajar cari gadun dia kata. Iya, bisa. Itu juga sebuah seni dan pelajaran loh, Nek. Emang gampang cari gadun, say. Bener. Ya, serunya kuliner. Gitu. Ya. Hashtagnya serunya kuliner. Kan teman-teman pasti tiap hari makan, tiap hari nyoba-nyobain menu baru. Sok atuh bikin konten kuliner, terus taruh hashtag kuliner. Bukan affiliate, kita belum membahas affiliate ya. Cari tante-tante juga boleh, cari tante-tante, cari om, cari jangkrik, cari apa aja terserah deh pokoknya ilmu ya. Lalu kalau teman-teman sukanya fashion, sukanya beauty gitu ya, disarankan untuk menyertakan hashtag gaya di TikTok gitu. Hashtag gaya di TikTok ya tuh, beauty creator itu juga tinggi tuh engagement dan juga peminatnya. Kalau komedi hashtagnya apa ya, Bu? TikToktainment. Oh, TikToktainment. Betul. Sebenarnya gini, kemarin juga dikasih tahu gitu bahwa TikTok tuh nggak melulu joget-joget kok, karena banyak sekali ternyata kayak selebriti, public figure, itu kan ketika ngomong TikTok tuh langsung mereka kayak anti, ih gue nggak mau joget-joget, gila kali lo gitu kan ya. TikTok is not about joget-joget. TikTok is an entertainment platform. TikTok itu adalah tempat untuk kita mencari informasi gitu kan ya. Makanya pilarnya dibikin tuh tadi. Jadi the main hashtag itu adalah TikToktainment, komedi, musik, ya kan, terus film, movie, terus kemudian apapun itu adalah TikToktainment. Tapi yang Dave bilang tadi, mungkin kebanyakan lebih senang nyobain makanan, review makanan, mukbang, masak-masak. Kan masak-masak banyak tuh ya yang suka tuh video bikin masak-masakan gitu. Itu sertakan hashtag serunya kuliner gitu. Ya. Belajar di TikTok, serunya kuliner, gaya di TikTok, TikToktainment. Terus ada yang nanya gini, hashtag untuk yang suka makhluk halus apa? Nah, itu dedemit. Ya, baik. Hashtag dedemit ya, dedemit, bener. Ada satu lagi ya, Iwet ya. Apa sih? Gaya di TikTok, Bukan. Liburan. hiburan-tainment. Bukan, serunya liburan dong. Ada ya serunya hiburan. Oh, serunya liburan. Kuping lu kayak pangsit, liburan. Jadi kalau teman-teman, yes, sedang Tuhan dikata pangsit, guys. Ya Allah. Kalau lagi liburan bersama keluarga, bersama teman-teman, menikmati curug, menikmati tempat-tempat destinasi wisata, sertakan hashtag serunya liburan. Begitu ya. Betul. Gimana? Apalagi yang mau ditanya? Silahkan. Tapi ingat, kalau mau bertanya, jangan lupa mawar dulu setangkai. Kita tuh nggak ngebahas mengenai affiliate sih kemarin ya, karena kayaknya teman. TikTok Shop. Oh iya, itu beda Isi. beda apa? Divisi. Beda divisi. Tapi ya kemarin kita tuh lebih banyak menggali karena Coki itu kan specialty-nya adalah menghandle account content creator celebrity. Nah, kemarin kita udah janjian untuk membuat sesuatu bersama dengan TikTok. Dave dan Iwet akan punya konten-konten menarik yang akan segera diluncurkan bersama dengan TikTok gitu ya. Betul. Ini coming soon nih guys. Makanya kan kemarin di video gue tuh gue bilang gitu. Hasilnya apa nih? Tunggu aja. Segera akan kita buat si konten ini untuk teman-teman semua gitu. Nah, tapi satu yang gue juga seneng ya, mungkin teman-teman bisa ceritain gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanya, kalau gaming yang suka main game atau quotes, hashtagnya apa? Kita nggak dikasih tahu ya, Nek. Mungkin karena kita nggak nanya ya. Serunya belajar kalau quotes. Oh, serunya belajar.
motivasi, quotes, kata-kata bijak, pengalaman hidup, itu serunya belajar. Game mungkin TikToktainment ya. TikToktainment betul. Kalau olahraga apa ya katanya? Serunya belajar juga, karena itu kan baik gerakan-gerakan. Oh iya, iya betul. Serunya belajar. Kalau yang banyak nanya, hashtagnya pembantu baru. Iya benar. Nggak ada yang bercanda. Tadi gue mau ngomong apa? Oh, Kalau cari harta mulu sama cari gadun apa hashtagnya? butuh duit. BU. Salah, BO, booking order. salah, PO, purchase order. salah, TO, tolol orang tolor. salah, OT, orang tua. salah, Apa botak? salah. Hashtag ke laut aja. Nih, ini kan teman-teman yang di sini yang nonton duet siaran pagi ya, aku yakin pasti usianya lebih muda dari kami. Ini mungkin teman-teman bisa ceritakan kepada orang tua teman-teman atau Ya. pimpinan teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu di kantor gitu ya. Biar karena kemarin Coki itu memberikan apresiasi tuh kepada Iwet dan saya. Dia bilang kata aku tuh acung jempol loh buat Mas Dev sama Mas Iwet gitu di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi. Nyata-nyata sudah di atas usia para kreator dan para penikmat TikTok masih bisa social media savvy, masih bisa menikmati bikin konten dan juga menikmati konten-konten di TikTok karena nggak banyak rupanya di usia segini yang bisa menikmati TikTok. Rata-rata udah males untuk belajar hal baru. Iya. Nah, ya kan? Betul. Itu tuh Betul. nyambung kan dengan buku yang gue baca yang berapa kali gue ceritain ke lo. Beginners itu Tom Vanderbilt yang membahas kita tuh walaupun udah tua, jangan takut dan pernah bosan untuk belajar hal baru. Ceritain dong ke orang tua lo gitu loh, supaya juga mereka bisa menikmati main sosial media dan mendapatkan insight dan juga inspirasi gitu loh. Betul. Sama satu lagi sih, emang ketika lo main TikTok tuh ada satu skill lagi yang harus lo pelajarin menurut gue. Soft skill. Itu adalah video editing. Iya. Ya, emang menurut gue kayak ya ini agak lebih scale up sedikit kemampuannya gitu ya. Tapi juga mereka kan juga punya konten-konten yang foto, yang slide gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya bisa untuk dipakai gitu. Jadi kalau misalnya memang lo nggak bisa bikin video, then you can post your photos dalam bentuk karusel yang kemudian bisa dikasih lagu, bisa dikasih stiker, bisa dikasih teks dan sebagainya. Dan itu juga views-nya juga gede kok, nggak kecil juga gitu. Jadi actually bikin aja udah. Dan yang gue suka sama TikTok tuh adalah karena candidnya raw, Ya. unfiltered. The thing I learn about learning new things adalah ya, kita itu jadi malas belajar ketika kita berpikir atau menyadari hal yang pengen kita pelajari itu susah. Jadi, supaya lo semangat belajar hal baru, apapun itu, yoga, belajar TikTok, belajar bikin kue, belajar dari yang paling mudah. Kalau lu udah gak ngerjainnya gampang, lu seneng. Nanti ditingkatkan. Kalau udah, ya kan, setuju ya teman-teman ya. Kalau yang gampang udah jago, naikin tingkat kesulitannya gitu. Sama kayak kita waktu kita belajar pertama kali olahraga ya, Nek. Lu belajar Benar. yoga kan juga nggak langsung downward facing dog ya kan. Pasti lo kan dog facing the moon kali, cuma begini aja. Yang gampang dulu, ketika kita gampang kan kita happy ya. Ih bisa nih, seneng nih. Rasa percaya diri kita terbangun kan, terbina kan. Ya. Tambahin lagi gitu. Ya, gue setuju sama lo. Tapi ini yang gue pelajari juga ya, bahwa ketika memang kita mau nyemplung ke platform digital, itu memang kita harus siap. Oh, gue pernah dengar satu kalimat ini. Learn to unlearn to relearn. Yes, kan kita pernah bahas di siaran kita bersama dengan teman kita di sini. Yes, Iya. ada yang bilang juga learn to unlearn, relearn to. Salah. Learn to unlearn to relearn. Yes, learn to unlearn To relearn. to relearn.
Karena menurut gue kan misalnya gini ya, oke gue udah paham banget nih soal misalnya fotografi, misalnya gitu ya. Tiba-tiba video masuk, dan you need to unlearn. Ya ilmu fotografi lo tuh coba dicopot dulu. Copotnya gimana? Copot dulu. Ya, ingat kalau mau gerakan tadi lagi jangan lupa mawar dulu setangkai. Hadir kan mawarnya. Bener Kai, betul. We need to Iya kan? embrace opening ourselves to new Iya. opportunities and chances. Sama ini juga sekedar saran nih ya buat teman-teman yang masih muda-muda nih. Bicara mengenai technology savvy gitu ya. Di podcast kita kan kita pernah membahas betapa generasi yang di atas kita nih, generasi X. Lu mau kemana sih? Bentar, nyalain AC, panas. Udah ngomong aja, ntar kan gue juga dengar. Yes, generasi di atas kita itu untuk lebih technology savvy gitu ya. Jadi lo nih anak-anak muda jangan suka ngambek, jangan suka males, jangan suka belagu kalau orang tua lo, bapak ibu lo, om tante lo, pimpinan lo di kantor bertanya kepada lo mengenai teknologi. Gue tahu kadang-kadang pertanyaannya nyebelin. Gue tahu kadang-kadang lo tuh merasa buang-buang waktu. Tapi Bo, ajarinlah mereka supaya mereka juga bisa menikmati hidup dan belajar. Dan maksud gue, I think it's also nice for your soul. It is somehow a chance for you, young generation, to give back. Gini ya, Nek, waktu lo masih kecil, lo nggak akan jadi sepintar dan sejago sekarang tanpa bimbingan dari orang tua lo. Sekarang orang-orang yang udah pada tua itu udah kalah jago dari lo. Kalau mereka nanya sesuatu kepada lo, ajarin lah, Beb. Iya, Jadi iya. tanpa lo, Nek. Lo Iya, nggak akan iya. jadi tanpa kehadiran orang tua-tua itu. Iya sih. Iya, iya. Gue setuju sama lo. Iya. Kadang-kadang kita udah terlalu kayak, aduh gue ribet deh. Ini juga ribet banget sih. Ngapain sih mereka nanya-nanya beginian? Iya, iya, iya. Iya, gue tuh suka kasihan loh Iwet sama yang udah jauh lebih sepuh ya. Kayak kemarin gue tuh duduk makan di Gelael. Karena gue habis dari klinik rambut. Terus duduk di samping gue di Gelael. Lu suka makan di Gelael nggak sih yang tinggal di daerah Tebet? Gelael yang di MT Haryono, lu kapan makan di situ? 2 hari lalu. Kenapa lu kayak nggak suka gitu? Enggak. Maksud gue itu it's very classic. Banget. Dulu kan gue kos di Tebet dan gue kan klinik PRP gue di Tebet yang Iya sih. Swenson. bukan DHI. Buka. Ya masa lo tanam rambut di Swenson, makannya di mana? Nah, Swenson juga ada klinik rambut tadinya. Oh, maaf. Udah tutup. Oke. Jadi lu makannya di mana di Gelael? Di Gelael itu punya food court kecil gitu loh, Oh. Iwet, di dalam supermarketnya. Dan Iya, iya. Gelael itu sekarang supermarket bagus banget. Udah Iya. gitu, ada makanan Jepang, sushi-sushian, ketoprak sama gado-gadonya enak. Pastry-nya enak. Jadi pas gue lagi duduk sama manajer gue, salah satu staffnya dateng, terus dia kasih gue memperkenalkan diri, terus dia bilang, ya padahal tadi salah satu ownernya ada, sayang ya nggak bisa ketemu, ya next time ya, gue bilang gitu. Terus duduk di samping gue adalah opa-opa, Bo. Terus? Opa. Terus seperti biasa kan dia lagi mainan handphone sambil minum kopi sambil makan donat. Sendirian, Wet. Lu tau kan dandanan opa-opa yang kemeja rapi, rambut udah putih tapi disisir rapi, pakai topi fedora gitu. Iya kan? Terus dia nonton video, Bo. Lagi Terus? nonton video YouTube, debat capres gitu loh. Oh, terus? Terus? Suaranya kencang banget kan? Kan gak pakai headset gitu. Terus dia tuh kayaknya mau mundurin, mau Oh, mau rewind. mau rewind, terus dia gini. Iya. Apa tadi ya? Apa tadi ya? Mau rewind. Terus dia pencet gini. Ya kok Gak hilang? bisa. Ya kok hilang? Mana ini? Astagfirullah. Mana ini? Oh, Mana ini? Gitu. Kan gue kesian ya, Nek. Terus gue gini. Om nyari apa? Aku gini. Video yang tadi hilang itu. Aku mau mundurin. Dia bilang gitu. Tadi nontonnya di channel mana? Di channel Capres. Bukan, capresnya acaranya, channelnya apa? Gue bilang gitu.
Nggak pakai channel, itu yang paling atas. Udah pencet aja yang paling atas. Gue gini. Sekarang yang paling atas Melanie Ricardo. Gue gini. Udah ganti. Aku gitu. Terus dia gimana? Saya mau nonton Capres. Gue gini. Oh, mau nonton Capres. Ada banyak sih channelnya. Ini tuh kayak TV aja, Om. Channelnya macem-macem. Aku bilang gitu. Aku cariin pokoknya Capres ya. Gue puterin gitu. Ya udah dia nonton. Ya dari awal lagi dong. Jangan marah-marah. Saya ngebantuin. Gue kasih tahu, Bo. Ini bisa dicepetin. Ini bisa dimundurin. Tapi kan dia nggak ada yang ngajarin gitu loh. Dan gue aja sumbu pendek loh ngajarinnya. No wonder gue kalau di rumah, gue kan juga suka nanya mengenai gadget kepada ponakan gue. Muka mereka tuh kalau gue nanya tuh gini, apalagi? Muka mereka tuh gini, what now? What happened? Terus lo gimana? Gue tuh kadang kalau emosi gue lagi nggak stabil ya, gue suka sedih loh dalam hati gue gini. Gue pites loh, waktu lo dulu masih belum bisa berak sendiri, gue loh yang nyebokin lo. Lo nggak bisa ingus, lo masih mampet di sini, gue loh yang nyedot pakai mulut gue. Jangan belagu, lo kerucil. Gue balikin ingus lo. Tapi gue cuma gini. Aku pengen tahu, ini aku lupa password, gimana sih balikinnya? Gue itu gitu. Ini kemarin guys, ini kemarin terjadi waktu mau masuk kantor TikTok. Jadi memang ya. Sorry. Tuh teman-teman bilang gitu. Itu kelihatan kan betapa gaptek gue. Tadi ada yang bilang gini, kan bisa dilihat di history. Gue tuh nggak tahu nih kalau di YouTube ada history. Ya, ya. Jadi kemarin itu David tegang banget. Jadi memang masuk ke kantor Google, kantor YouTube, kantor Twitter, kantornya Meta, kantor TikTok itu memang pemeriksaannya agak ketat. Ya, KTP lah, apalah segala macam. Nah, kemarin itu kantor TikTok agak lebih advance sedikit. Mereka pakai apps. Gitu kan ya, pakai apps. Begitu pakai apps, itu Dave langsung gini, jangan lupa download apps dulu ya. Apps apa? Mukanya langsung gitu. Gue berasa diserang, tahu nggak lo? Sama resepsionis yang nyuruh gue download apps tuh gue berasa diserang. Padahal dia udah baik banget loh, dibantuin satu-satu. Apps apa? Nggak, download aja appsnya yang ini. Gimana nih caranya? Belum nyobain apa-apa, udah langsung gimana nih caranya? Gue kayak, bentar, sabar dulu. Gue tuh aduh kalau udah teknologi aplikasi, gue tuh udah kayaknya leher gue tuh langsung gini nih, nyik gitu. Makanya di video gue kan ada yang mukanya dia lagi tegang kan kayak begini. Terakhir dia udah kesel banget. Nih dia. Bo, timbang mau masuk kantor orang aja pakai aplikasi. Aduh, udah deh. Pengen rasanya gue ngomong ini. Aplikasi saya udah banyak. Mau apa? Tinder, Hornet, Grindr, Growl, apa? Apa? Cuman kan lain Padang, lain ilalang ya, Bo. Kita masuk kantor orang ya udah deh ya. Kita ikutin. Nah sekarang tuh aplikasi nganggur dong di handphone gue. Kan gue nggak tiap hari ke kantornya dia. Ya nanti kan anggap aja kita bolak-balik ke sana, anggap aja gitu. Oh iya. Kan lu belum ketemu sama TikTok Shop. Oh iya benar. Lu belum belajar affiliator, iya kan? Nia. Nia kekunci di SDB. Gara-gara ngangin-nganginin kain. Dia masuk, dia kekunci. Ini. SDB-nya berarti kayak SDB Paman Gober ya. Oh my god, gue mau cerita. Apaan? Lo mau tahu cerita gue? Ya. You know what to do. Dulu setan kai. Kemarin gue berkenalan dengan seorang narasumber ahli. Yesterday, aku pergi ke klinik di Jakarta Barat. Namanya Tom Lewis. Tom Lewis ini adalah seorang Jijai. Aku juga jijai ngelihat diri aku, maaf ya.
Tom Lewis ini adalah seorang registered dietitian. Oke. He's not the doctor, tapi Ya. dia belajar 4 tahun. Ya. Ilmunya adalah dia bisa intinya adalah dia meramukan diet yang tepat sesuai dengan kebutuhan badan lo. Bertanya sebelum lo lanjutin. Bedanya dietitian sama nutritionist apa? Nah, nanti lo tanya sendiri ke dia. Lah gimana sih? Kemarin dia ngejelasin, cuman pokoknya dia belajar makanan gini, kalau nutritionist itu kayaknya cuman mempelajari nutrisi dari makanan. Kalau dietitian itu dia mempelajari nutrisinya, terus dia harus bisa meramukan sesuai dengan kebutuhan badan. Jadi bukan cuma nutrisi makanan, tapi juga dengan kebutuhan badan masing-masing. Ngerti. Jadi dia kayak bisa meramu menu, bisa kombinasi ini, kombinasi itu gitu ya. Yes. Oke, lanjut. Nah, namanya Tom Lewis ya, Tom Lewis. Katanya di TikTok juga dia ada. Soalnya gue kenalannya dari Instagram. He reach out to me karena dia tahu gue abis operasi bypass, terus dia pengen merumuskan lah diet yang tepat buat gue tuh kayak apa. Jadi harus tes darah sama tes genetik. Kenapa dia nggak reach out to me? Why he reach out to you? Mungkin karena gue lebih cantik. Ya bener juga. Lanjut terus. Oke, gue kalah. Terus? Ya, ini sekarang gue ceritain, lu kan posesif banget ya. Ini kita kan temenan, ini gue ceritain ke lu. Kalau lu cocok, gue bisa kenalin ke lu. Ya lu tinggal konsultasi sama dia, botak. Iya. Oke, nggak usah emosi. Gitu ya. Terus jadi kemarin gue diperiksa dong sama dia. Gue maksudnya konsultasi, gue ditimbang berat badan gue, terus dia bertanya kepada cara makan gue, terus juga preference makanan gue kayak apa, misalnya kayak gue tuh makan seafood apa enggak, makan babi apa enggak, makan lemak apa enggak, makan keju apa enggak gitu. Dia masukin, nanti cek darah, kolesterol, HDL, LDL, triglycerid, lipid, bla 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 bla. Nanti dia bikinin program gitu setiap hari. Apa nih makan siang apa yang makan siang, makan malam dan juga snacks yang tepat buat kebutuhan badan gue sesuai dengan kondisi badan gue. Gak cuman semata-mata hanya untuk nurunin berat badan, tapi juga ada yang pengen degeneratif gitu loh, Iwet. Kan kita semakin tua kan juga penyakit makin nempel ya. Benar. Nah, degenerative disease itu bisa di-prevent dari apa yang kita makan. Gitu. Terus kemarin hasilnya udah keluar loh atau belum? Karena nunggu tes darah dulu. Kemarin wawancara untuk input data, terus gue tes darah, terus nanti tes DNA, bisa juga nggak perlu tes DNA, baru abis itu dia bikinin program. Yang aku suka dari dia, Iwet, adalah dia itu personalized. Jadi diet gue pasti beda dengan dietnya Iwet. Karena badan gue sama badannya Iwet beda. Iya. Plus dia itu nggak minum obat sama nggak disuntik pakai alat-alat. Oh iya, jadi benar-benar nutrisi only. Iya. Oh. Kesuksesan program ini adalah compliance dari sang klien. Compliance is Kepatuhan. Jadi kalau dia udah bikinin comply. program, tapi Iya. lo tidak patuh menjalaninya, dodol. Ada yang nanya berapa tuh sekali konsultasi biayanya? I hope he doesn't mind gue spill out gini secara gamblang. Konsultasi aja nggak bikin program 1 juta sampai 1,5. Bikin program 4 sampai 6 juta. Udah sekali. Abis lu tinggal atur sendiri nanti gimana gitu. Yes, 2 atau 3 minggu sekali kontrol. Kontrolnya bisa online. Yes, gitu. Tapi ini nggak ini ya, nggak instan ya. Yes. Butuh proses. Yes, periksa genetiknya pakai air liur ya, bukan darah. Tapi lu tes darah untuk tahu kolesterol. Iya. Jadi Jadi, nah, kenapa gue cerita ke lo? Karena kan lu juga stroke tuh, Iwet. Maksud gue,
kenalan deh, Nek. Terus lu konsultasi sama dia sekali seumur hidup, sisanya lu jalanin sendiri. Programnya itu lu jadi panduan. Dan gua kan ngintip ya, kayak apa sih program yang lu bikin, Tom? Ingat, Ya. kita itu baru akan bisa dan mau melakukan sesuatu kalau mudah. Jadi gue Betul. pengen tahu dong, ya, Ah. kayak apa nih gitu. Ah. Terus gue ngintip ke program yang dia jalanin. Gampang, Nek. Jadi dia itu cuma ngasih tahu gini. Misalnya makan siang. Mas Dev, untuk kebutuhan badan Mas Dev, cuman boleh 4 sendok makan nasi. Kalau menunya lagi nggak nasi, misalnya lu lagi makan di restoran, nggak ada nasi, adanya kentang. Oke, kentang berarti 2. Oh, 2 butir boleh masih Iya. 2 buah. Misal contoh-contoh penggantinya. Iya. Atau di depan lu cuman adanya pasta, boleh pasta 400 gram. Aduh repot banget gue mesti nimbang. Nggak usah ditimbang. 400 gram tuh berapa? 2 kali puteran gitu loh. Gampang, dibikin gampang gitu loh, Nek. Oh, jadi gue ngambil dari piring gue pisahin, bikin 2 kali putaran, baru pindahin ke piring gue. Itulah yang gue makan. Iya, gitu. Ih, gue pengen makan deh, jadinya lapar. Gue pengen makan pasta nih, udah lama nggak makan pasta gue. Makan deh. Dan dia juga nanya, lu tuh sukanya apa? Kayak gue tuh sukanya makan dessert. Jadi gue tuh suka sekali makan manis. Oh ya udah, you need to enjoy your life. Makan manis, tapi caranya gini ya, gitu. Kasih tahu. Kalau misalnya ditanya, coba lo tanya, lo Dokter Tom, lo tanya ke gue, kamu sukanya apa coba ya? Mas Iweb, kamu sukanya apa nih Pak Iweb? Mawar dulu setangkai. Berair kuntilanak. Kata Kinoy gini. Gue manggilnya Kinoy aja deh, repot. Kata si Kinoy, kalau abis yoga emang lapar. Betul, abis olahraga itu kita lapar kan? Iya. Apa coba tebakan lo makanan yang paling memuaskan kebutuhan badan lo abis olahraga? Coba gue tanya. Kalau ditanya maunya apa ya nasi, tapi kan nggak mungkin ya, apa gunanya terus kemudian begini gitu. Apa coba? Apa kalau lo? Protein, dodol. Ya itu kan idealnya. Tapi kan tadi kalau misalnya lo tanya gue maunya apa, ya gue maunya mah nasi lengkap. Tapi sebenarnya harusnya protein. Dulu tuh coach gue waktu gue latihan sepeda ya, waktu gue masih main sepeda sering, dia bilang gini, susu coklat aja. Entah kenapa susu coklat itu katanya proteinnya lebih tinggi. Mungkin karena kan kardionya kan dahsyat ya. Jadi dikasih gula juga. Kenapa lo ketawa-tawa? Tuh, kata yang nonton komentarnya gini, nasi padang Surya, nyindir gak sih? Kenapa? Kan lo makan itu. Oh iya, semalam. Iya kan? Tapi susu coklat itu pakai susu kan? Iya, pakai susu. Susu dari sapi kan? Iya, susu dari sapi. Kenapa emangnya? Gue nggak dairy. Oh ya, jangan lu. Kan dia tadi nanyanya ke gue ya. Iya. Gue kayak cewek-cewek di LA gitu loh. Cin, kayak cewek-cewek di LA. I'm Tahu. lactose intolerant. Iya, cewek. Is that gluten? I'm sorry, I can't. Iya, cewek-cewek puyeng. Sampai di rumah tapi makannya tan ek cuan. Iya. Kalau di Jakarta tuh cewek-cewek puyeng kayak model begitu tuh adanya di itu tuh daerah Senopati, Cikajang situ. Gluten free bread, almond apalah, soya bean milk kenapa, muesli bar apalah. Gue puyeng banget ya Allah. Bagus lo tinggal di Jakarta, lo sana ke Solok. Lo tanya, ada nggak muesli ape? Dia kata. Masih makan gorengan toloh. Gue sih udah gak makan gorengan ya. Iya, tapi XO lo tenggak. Mendingan gue makan gorengan tapi gak nenggak XO. Gila deh lo. Itu yang namanya ironi kehidupan. Iya betul. Tapi all and all bahwa diet itu kan harus long run ya. Jadi harus ada senangnya juga. Makanya si Tom tuh nanya, kamu tuh sukanya makan apa gitu. Itu tuh kan nggak bisa
kita kan bukan robot ya Iwet yang kayak harus makan jus dada ayam setiap hari. Ya kalau lu binaraga, lu bisa melakukan itu mungkin pasukan berani mati gitu ya. Lu bisa melakukan itu dalam 3 minggu. Tapi minggu keempat udah nggak mau kali lu melakukan itu. Kita kan nyari yang long run. So I think it is also important untuk yang udah mulai tua-tua kayak kita nih di atas umur 40. Untuk mencari tahu gitu loh Iwet. Apa sih nutrisi yang paling dibutuhkan badan kita, Nek? Iya, benar. Setuju gue. Tapi gue suka tuh kalau konsepnya adalah memang dia konsepnya apa tuh tadi namanya mudah. Karena you know what, ketika lo udah ngomong diet kan langsung mindset lo kayak aduh ribet nih. Kan? Tapi kalau misalnya memang konsepnya mau dibuat mudah, menarik. Gue jadi kepikir deh, kalau misalnya nih ya teman-teman gue mau nanya, misalnya nih duet ini kita bikinin off air. Jadi kita ketemu nih sama kayak misalnya, nggak gue nanya dulu, ngobrol-ngobrol aja. Misalnya kayak ketemu kita ajak Tom untuk kemudian sharing, ngobrol. Terus gini deh, ingat kita tuh harus mudah. Gini, kita janjian kalau pada mau, nanti gue tanya sama Tom, kita ajak live aja deh jadi tamu di satu hari apa gitu. Misalnya Jumat kapan gitu. Tom, lu ngobrol dong sama yang suka nonton siaran pagi, bagi ilmu in general gitu. Kenapa muka lu nggak seneng gue ngomong? ya boleh aja, tapi jangan lupa kalau misalnya memang Tom mau datang live sama kita, mawar dulu setangkai. Iya kan? Ajak ya, mau ya kan? Kan live di TikTok tuh bisa 3 orang gak sih, Nek? Lah bisa dong, kan kita udah biasa sama Becky segala. Oh iya, lupa. Ingat? Always a new day. Always day one. Always day one. Yang kemarin terjadi, I lupa. Ya benar. Tapi enggak, gue kepikir masalahnya gini, kalau misalnya ketemunya offline, itu kan juga jadi ada kesempatan buat kita bercengkrama gitu loh. Dan mereka bisa ketemu langsung sama si Tom ngobrol beneran. Iya, ya kita pemanasan. Tom jadi tamu kita dulu gitu. Jumat depan ya, mau Jumat depan. Boleh. Jumat depan ya. Apa Jumat besok langsung? Sekarang hari apa sih? Hari Kamis. Oh iya, coba ya, Mbak Wati. Bukan. Tanyain Tomnya pagi-pagi udah bangun belum? Atau besok ya Jumat ya? Iya. Ya Allah, kan gue kata dari tadi, kenapa kagak besok aja? Tuh, orang geblek lo kasih topi, orang pinter kayak gue kagak lo kasih ape-ape. Emang orang pinter minumnya tolak angin. Yalah, lu Sofia lah coba. Oke, gini ya, kita pararer ya, pararer. Paralel, bukan pararer. Emang tadi gue bilang pararer. Mbak Wati akan tanya Tom mau nggak ya gitu. Semoga Tomnya mau. Kalau Tomnya nggak mau, Sombong dia tuh. enggak baik. Baik bawa dia Nek. Si Tom itu on TikTok also. Nah gue kemarin lupa nanya saking gue ngoceh melulu kan banyak pertanyaan gue tuh nanya gue boleh gak sih sebenarnya makan seafood, terus gue nanya sama si Tom gue tuh masih suka minum alkohol loh, apa gak sih sebenarnya gitu, terus gue nanya gue nggak terlalu suka gorengan tapi gue suka martabak gitu ya. Gue nanya deh, tapi kan itu harus pakai tes darah, lalu kemudian tes air liur untuk DNA segala macam. Dia bisa kasih kayak general information walaupun misalnya kita nggak tes darah dan tes air liur. Bisa. Yang dia tahap konsultasi awal kemarin itu kan juga general information. Oh, karena lo belum ada si air liur sama tes darahnya. Iya. Tes air liur sama tes darahnya ada di klinik dia juga. Enggak, itu tuh kalau tes air liurnya itu di Kalbe. Nah, Tom ini adalah seorang dietitian dan nutritionistnya Kalbe. Jadi kalau lo cek air liur di Kalbe, lo akan ketemu Tom. Tom is one of. Oh. Gitu. Kalbe itu di mana, Bo? Apa? Kalbe itu di mana? Mana gue tahu. Ya lu tanya dong, lu kan mesti tes. Lah kan di atas nanti datengin gue ke rumah. Gue makan Sultan Brunei. Oh bagus, baru nikahin anak. Iya. Gue cakep sekali ya dia ya. Prince Maten ya. Aduh gila. Gila loh buat gue ya. Laki-laki ganteng, manlek ya.
manlek itu udah Prince Maten. Udah gitu ya, menurut gue, laki-laki tuh kadarnya naik 10 tingkat apabila gue melihat dan mengetahui dia tidak aktif di sosial media. Aduh maaf ya, sorry loh. Oh iya? Heeh. Kayak guru yoga ya. Kayak guru yoga ya. Kalau dia nggak terlalu aktif di sosial media makin lo cari gitu kayaknya ya. Iya. Kayaknya laki-laki yang lemes di sosial media tuh malah, iu, lu ngatain gue melambai, lu bawel banget say di sosial media lu. Bukan dia lumayan aktif ya di apa namanya di sosial media. Enggak. Oh enggak. Lu Postingannya follow di dia. apa? Lu follow dia. Enggak, gue cuman stalking aja. Gue nggak mau dia tahu gue follow dia. Ih gila gengsi. Siapa gue? Najong ya. Tapi ada tapinya juga kalau kita ngomongin soal laki-laki yang tidak aktif di sosial media. Coba dicek dulu, jangan-jangan emang ada yang disembunyikan. Ah ya. Aku punya tuh kak, suaminya temen aku gitu. Dia bilang, ih kayak laki gue dong nek. Laki gue tuh nggak main sosial media. Terus gue pergi sama teman perempuan gue terus gini, Bo, itu lakinya temen lo? Iya. Gue pernah nemenin lakinya di karaoke menang judi bola bagi-bagi berlian ke teman-teman gue. Sementara teman-teman gue perempuan-perempuan cantik semua ya saya. Gue gini yakin loh. Namanya ini kan. Tuh, jadi ibu-ibu dicek suami Anda. Dan jangan lupa ya, sekarang itu kan medium selingkuh udah macam-macam. Ada Discord. Discord tuh apaan sih, Bo? Discord tuh, aduh, ngulang lagi. Kayak Telegram tapi bisa ngobrol. Discord tuh waktu yang kita pakai buat taping YOLO di pas pandemi, inget nggak? Nah itu, jadi dia tuh bisa three-way communication, ngobrol baik chat maupun suara. Oh, jadi kayak Zoom gitu. Iya, tapi bisa chatting base juga. Oke. Nah, kalau gitu gue punya pertanyaan nih. Dengan Gue belum selesai. Bentar, gue belum selesai. Bukan cuma Discord, Bo. Ada yang lebih gila lagi. Ngobrolnya di aplikasi Gojek, Grab, Shopee. Nah, makanya gue mau nanya nih kepada Anda yang sudah menikah. Dengan rupa-rupa sarana aplikasi channel yang nggak jelas nggak puguh gitu, lu tuh pada ngecekin gak sih handphone pasangan masing-masing? Belum lagi pada pindah ke LinkedIn. Hah? Gue pengen tahu aja nih masyarakat zaman sekarang pada ngecekin gak sih handphone suami atau istri masing-masing bongkar apa enggak? Coba kita bikin itu ya, apa namanya, polling ya. Gila-gila polling. Mentang-mentang baru tahu. Apa nggak usah? Nggak usah lah. Boleh deh. Boleh. Iya kan, pengen tahu deh. Polling. Cek apa enggak? Sambil Dave ketik ya untuk bikin pollingnya. Cuma kadang-kadang suka dijadiin kayak apa namanya alibi gitu. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu segitunya sampai pingin tahu semua akses di platform-platform digital aku. Ya kan? Suka gitu, makanya ya sekarang ini mah ya udahlah lillahi ta'ala aja menurut gua mah. Lu jangan dulu buru-buru kesimpulan lillahi ta'ala. Orang gua baru polling lu udah kesimpulan lillahi ta'ala. Bener. Coba lihat kayak gimana pergerakan pollingnya. Tuh, pengen tahu gitu apa masyarakat sekarang tuh gimana. Kalau adik gue tuh enggak. Ya, temen gue sih ada yang ngecek banget. Oh iya. Ya lu tau lah siapa. Aku udah sematkan pollingnya, pengen tahu loh. Kok gue nggak ada ya di gue? Oh nih dia nih polling. Depan di kiri. Ya, Dave Hendrik cek gadget pasangan. Ya, gue nggak punya pasangan, no deh. Ya lu nggak ikutan yang. Ya benar. Banyakan yang no loh, Dave. Masa? Iya, tuh 184. Yes-nya itu 23%, no-nya 77%. Berarti kan Anda tuh percaya sangat dengan pasangan masing-masing ya? Kan, tuh resultnya keluar. Iya, no loh 77,6%, yes 22,4%. Wow. Hebat teman-teman semua, keren.
Ini bisa jadi meme baru nih, gue kasih ide ya, kan pada gila-gila konten kreator hashtag TikToktainment gitu. Ya. Kalau lo ngelihat suami lo selingkuh, lo bisa marahinnya bikin videonya gitu. Point of view ketika mengetahui suami lo selingkuh. Gitu. Heh, tahu diri, berani-beraninya lu selingkuh. Kalau lu seganteng Prince Maten, boleh lu selingkuh. Nah, lu Prince Maten, inget muka lu kayak apa? Ada yang tadi bilang katanya gini, aku titipkan kepada Tuhan kak, terserah dia mau ngapain. Tapi cuma satu ya, maksud gue gini, kan ngejagain pasangan suami untuk tidak selingkuh tuh memang tidak mudah, bener gak sih? Ya kan, kalau lo memang mau put trust gitu, sebagai suami, sebagai pasangan, juga menurut gue, please own the trust. Ya, andai kata misalnya emang lo kepleset gitu ya, amit-amit jabang bayi sampai akhirnya udah kebelet banget, nggak tahan, mainnya bersih, mainnya cantik, mainnya rapi. Kenapa jangan bawa penyakit pulang ke rumah? Itu aja sih. Sama lo pikirin anak-anak lo noh. Tuh. Ya. Pengalaman banget kayaknya nasehatin teman-temannya begitu ya. Enggak. Andai aku bisa bercerita kak, kalau misalnya kamu mau aku cerita, bukan mawar lagi, topi dulu. Aduh, topik ini bikin ceria ya. Lu Apa sih? Oke, lanjut lagi. Teman-teman, sudah jam 8 ya. Janji kita untuk live sama Tom Lewis, aku akan kabarin ya. Nanti kalau jadi aku akan post di TikTok Stories aku ya. Kalau jadi apa enggak, kalau iya jadi atau enggak, pokoknya lu tetap bergabung dong sama kita besok pagi jam 7 sampai jam 8. Kalaupun jadi ngobrol sama Tom tuh enakan 7.30 kali ya, Wet ya. Boleh. 7.30 ya guys. Iya ya, 7.30 gitu. Jadi 30 menitnya kita bisa hahihi dulu, ngebahas yang lain gitu. Oke? Oke. Enjoy the rest of your day. Bye bye.